Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya pengen ngebahas tentang orang yang biasa disebut dengan cucu Nabi atau biasa disebut juga dengan si pemilik kunci surga. Saya punya pengalaman menarik teman-teman ketika dulu di tahun 90-an. Saya masih bareng orang tua saya, masih satu rumah. Dan kebetulan bapak saya almarhum ini seorang imam masjid jami, teman-teman. Imam masjid jami ini biasanya rumahnya ini untuk singgah ketika ada acara-acara di masjid, teman-teman. Entah itu rajaban atau muludan, itu biasanya si pembicara atau mubaligh itu singgahnya sebelum acara dimulai, singgahnya di rumah imam masjid, dan itu kebetulan di rumah kami. Dari situlah awal mula kedekatan bapak terutama ya dengan si pemilik kunci surga itu. Mulai akrab karena memang sering diundang di acara-acara tertentu di masjid kami gitu, teman-teman. Akhirnya dari kedekatan-kedekatan itu sering mampir tuh kalau lewat. Bapak itu biasanya kalau orangnya datang ya menyuguhkan, kalau minum udah pasti ya, pasti amplop sama rokok, teman-teman. Itu udah pasti. Amplop rokok. Tapi selanjutnya entah itu orangnya udah tanya dulu apa gimana aktivitasnya bapak di rumah itu atau gimana, saya enggak tahu ya. Tapi setelah itu setiap mampir itu pas bapak enggak ada. Jadi bapak saya sama ibu itu kan kegiatannya di pasar tuh, karena kebetulan bapak sama ibu itu punya toko kelontong. Di rumah juga ada toko kelontong dan itu yang nungguin saya. Jadi saya nungguin sendirian tuh di situ di rumah. Mampirlah. Setelah mampir, ya yang namanya tamu ya saya monggokan, wong itu tamunya bapak ya. Saya monggokan, saya suruh duduk, nunggu bapak gitu. Tapi orangnya ndak mau, jadi kesini nih sopirnya itu anaknya ya, sopirnya, istri mudanya, dan dia sendiri, 3 orang. Selalu 3 orang. Terus saya diundang, teman-teman. Diundang, Mbak, ambilin sarimi 1 dus, indominya 1 dus, gulanya 5 kilo, tehnya 1 pak, rokoknya 1 pak, sama kopi. Saya ambilin tuh, saya tatain, saya bungkusin, saya taruh kardus. Dan itu ternyata diulangi berkali-kali, teman-teman. Diulang berkali-kali. Tiap mampir itu kok setiap bapak ndak ada, setiap ibu ndak ada, hanya ada saya aja. Dan nggak bayar. Rasa bersalah saya, itu kan dagangannya orang tua, kok ndak bayar gitu loh, sedangkan itu nominalnya lumayan ya. Saya berpikir kok kayak gitu terus. Karena udah terlalu seringnya, akhirnya saya punya inisiatif menolak. Saya mencoba untuk memberanikan diri menolak. Waktu orangnya menyebutkan barang ini, saya jawab, maaf saya ndak berani, ndak ada ibu sama bapak. Orangnya marah, yuk kita pulang. Langsung kayak gitu, langsung berdiri, lagi duduk berdiri, marah, emang bener-bener marah, langsung pulang. Yang ndak enak itu istri mudanya, teman-teman. Orang Jawa kan biasanya ada rasa ndak enaknya ya. Istri mudanya bilang gini, Mbak maaf ya, kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu. Setelah kejadian itu ndak pernah lagi mampir. Cuma saya sampai hari ini, ibu yang masih ada, sampai hari ini saya belum pernah dan ndak berani untuk ngomong kejadian ini. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat bapak. Cuma memang saya ndak berani ngomong.
Kenapa saya menolak? Kenapa saya akhirnya berani? Itu karena di satu sisi itu dagangan, ini dagangannya bapak. Saya tahu persis jualan kelontong itu untungnya berapa. Nominal segitu kalau menurut saya begitu besar ya teman-teman ya. Dan kok kayak gitu loh. Sedangkan kalau ketemu sama bapak, terus lucunya kalau misalnya dia memang seperti itu, kenapa kalau ketemu sama bapak dia nggak minta? Kok hanya ketika ada saya, hanya ketika saya sendirian? Itu yang sangat saya sayangkan. Makanya dengan pemberitaan-pemberitaan seperti itu buat saya ndak asing lagi teman-teman, karena memang saya mengalami sendiri. Memang seperti itu. Kalau orang pribumi kan ndak seperti itu. Salam sehat.